Albertina sudah siap? Puji Tuhan sudah siap Ibu Agustina. Oke, baik Ibu Albertina. Kita tarik nafas dulu sedikit ya. Oke, baik, selamat siang Ibu Albertina. Selamat siang Ibu Agustina. Bagaimana nih kabar hari ini Ibu Albertina? Sehat dan semangat kan? Puji Tuhan, saya sehat Ibu Agustina. Hanya saya kurang semangat sedikit ini. Tapi kalau Ibu Agustina sendiri kabarnya bagaimana? Puji Tuhan saya kabar baik juga. Loh, kok kurang bersemangat? Ada apa sebenarnya Ibu Albertina? Ya begini Ibu Agustina, saya sebetulnya butuh teman ngobrol. Makanya tadi saya WA Ibu Agustina supaya bisa berbincang-bincang, bercerita dengan saya sebentar. Oh, begitu Ibu Albertina. Mari kita ngobrol bareng-bareng di taman sekolah mungkin ya, biar suasananya lebih sejuk dan rileks. Setuju Ibu Agustina, biar agak lebih fresh sedikit Ibu. Baik Ibu. Ngomong-ngomong nih Ibu Albertina, apa yang mau Ibu obrolkan dengan saya siang ini? Jadi begini Ibu Agustina, saya ini bingung tentang pembelajaran yang saya sudah lakukan di kelas saya. Mata pelajaran IPS pada materi kondisi alam Indonesia itu. Saya kalau saat mengajar murid-murid saya itu tidak fokus, mereka tidak semangat dalam pembelajaran. Sehingga pada saat akhir itu saya melakukan penilaian tuh, saya melihat nilai-nilai mereka itu kok rendah sekali begitu Bu. Begitu Ibu Albertina. Jadi saat ini Ibu Albertina merasa Ibu Albertina punya sosis itu kurang semangat dan antusias pada pelajaran geografi khususnya kondisi alam Indonesia ya Bu, sehingga nilai mereka jelek. Begitu ya Ibu? Iya begitu Ibu Agustina. Saya rasa kok murid-murid saya ini tidak paham tentang kondisi alam Indonesia begitu. Oke Bu Albertina, karena waktu kita ngobrol nih pendek Bu Agustina. Ya Albertina, mari kita apa kira-kira yang Ibu mau dapatkan dari obrolan kita siang ini? Dari obrolan kita ini, kenapa tadi saya ajak Ibu Agustina untuk berbincang-bincang, saya sangat berharap supaya bisa mendapatkan solusi Ibu. Solusi supaya murid-murid saya itu ketika saya mengajar tuh mereka bisa fokus, mereka bisa semangat, dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan pemahaman yang bagus tentang kondisi alam Indonesia, dan mereka bisa mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang tinggi begitu Ibu. Oh begitu ya Ibu, jadi berarti mencari solusi ya supaya murid fokus dan antusias dalam mata pelajaran Ibu. Ya benar sekali Ibu Agustina, supaya murid-murid saya itu bisa paham tentang materi itu. Padahal kan saat saya mengajar itu saya sudah menggunakan PowerPoint, saya buat dari Canva, saya tampilkan, terus saya berikan contoh-contoh kondisi alam Indonesia. Tapi kok saya lihat murid saya itu bosan, mereka tidak memperhatikan, terus nilai mereka itu tidak memuaskan begitu Ibu. Oh begitu ya Ibu Albertina. Menurut Ibu sendiri, anak-anak yang memahami, fokus, antusias dan memahami manusia purba itu seperti kondisi alam Indonesia itu seperti apa ini? Bagaimana Ibu? Menurut saya itu kalau murid yang fokus atau yang semangat dalam pembelajaran itu berarti murid-murid yang aktif ketika ada dalam proses pembelajaran. Ketika mereka ada dalam diskusi kelompok, mereka juga terlibat dengan baik, berbagi ide atau gagasan dengan teman dalam kelompok, sehingga mereka bisa mengetahui pasti tentang materi kondisi alam Indonesia. Sepertinya supaya mereka tahu tentang bentuk muka bumi Indonesia. Begitu Ibu. Oh, jadi begitu ya Ibu. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias seperti itu yang dijelaskan Bu Albertina tadi ya. Iya, seperti Ibu, itu idealnya Ibu.
Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin level 10 ya, Ibu. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, atau tidak memahami materi itu di level 1. Menurut Ibu Albertina sendiri nih, murid-murid di kelas Ibu Albertina itu berada di level berapa? Kalau saya amati sih Ibu, mereka itu ada di level 5. Karena memang ada beberapa murid itu yang sudah fokus, mereka semangat sekali dan paham tentang materi kondisi alam Indonesia. Tapi ada yang sama sekali tidak fokus, mereka gairah belajar juga tidak ada. Akhirnya ya pemahaman mereka untuk kondisi alam Indonesia itu sangat rendah. Jadi menurut pengamatan saya itu mereka ada di level 5, Ibu. Oke, Ibu Albertina, murid-murid Ibu Albertina tadi berada di level 5 ya, untuk yang bisa fokus, antusias, dan memahami materi. Apa kalau ada kemungkinan murid-murid bisa berada di level 10? Ibu? Hmm, Mungkin bisa Ibu Agustina. Untuk mereka bisa paham atau mengerti materi kondisi alam Indonesia itu bisa ditingkatkan ke level 10. Tapi kalau untuk fokus atau semangatnya itu mungkin saya bisa naikkan sampai ke level 8 karena itu masih butuh proses Ibu Agustina. Oke, baik Ibu Albertina. Jadi, baik level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusias ya. Menurut Bu Albertina, apa sih yang bisa Ibu Albertina lakukan untuk membantu murid-murid Ibu untuk berada di level itu? Kalau memahami materi, kemudian fokus dan juga antusias. Hmm, Sebenarnya saya masih bingung sih Bu Agustina. Eh, yang sempat ada dalam pikiran saya itu mungkin saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar dan juga gaya belajar daripada murid. Seperti apa yang sudah saya pelajari pada waktu saya mengikuti pendidikan guru penggerak, begitu Ibu Agustina. Oh, luar biasa idenya Ibu Albertina sekalian mengimplementasikan kurikulum mereka ya. Coba Ibu ceritakan rencana aksinya bagaimana? Hmm, Baik Ibu Agustina, saya coba menggambarkan sedikit rencana aksi saya terkait persoalan anak-anak ini dalam proses pembelajaran. Awalnya itu saya sudah melakukan asesmen diagnostik dan setelah saya analisis itu ternyata murid-murid saya itu ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang auditori dan juga visual. Mungkin ya saya bisa melakukan pembelajaran tentang kondisi alam Indonesia itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ya baik konten, proses dan juga produknya Ibu Agustina. Wah, luar biasa itu Ibu Albertina. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran diferensiasi konten, proses dan produk ini dalam materi lingkungan alam, kondisi alam Indonesia ini? Mungkin saya gambarkan sedikit seperti ini ya Ibu Agustina. Uh, untuk diferensiasi konten dan proses itu saya menyiapkan bahan ajar dan juga aktivitas yang berbeda tentang kondisi alam Indonesia sesuai gaya belajar murid. Misalnya kalau yang kinestetik, saya siapkan kegiatan untuk membuat sketsa atau gambar bentuk-bentuk muka bumi di Indonesia. Kalau yang gaya belajar auditori, saya siapkan lembar bacaan dan juga lengkapi dengan gambar tentang bentuk-bentuk muka bumi Indonesia. Sedangkan gaya belajar visual, saya siapkan video-video tentang kondisi alam Indonesia. Mungkin setelah itu penugasannya juga saya bisa memberikan mereka tugas untuk membuat kesimpulan tentang bentuk muka bumi Indonesia. Dan hal lain mungkin yang saya rencanakan nanti itu dalam proses pembelajaran itu untuk memberikan atau melakukan ice breaking supaya membangkitkan kembali semangat daripada anak untuk belajar. Dan satu hal juga melakukan kegiatan refleksi setiap akhir pembelajaran, mungkin itu supaya bisa menjadi pedoman atau tolak ukur untuk saya mana yang baik dan ataupun kebaikan atau kelemahan saya pada pembelajaran ini sehingga saya bisa melakukan pada perbaikan pada pertemuan proses pembelajaran berikutnya Ibu Agustina.
Menarik sekali Ibu Albertina. Menurut Ibu Albertina sendiri, apa ukuran keberhasilan untuk rencana aksi ini? Untuk ukuran keberhasilannya sih Ibu Agustina, saya mau melihat murid yang fokus, yang semangat dan juga memahami tentang kondisi alam Indonesia dengan baik begitu Ibu Agustina. Sehingga tugas yang saya berikan itu mereka bisa selesaikan dengan baik dan akhirnya mendapatkan nilai yang baik, yang memuaskan atau dapat nilai yang tinggi begitu Ibu Agustina. Baik Ibu Albertina, rencananya sudah baik nih Ibu Albertina. Apa menurut Ibu Albertina akan ada kendala dalam menerapkan rencana aksi ini? Kalau kendala ya mungkin ada Ibu, karena saya perlu waktu untuk menyiapkan segala sesuatu terkait media, modul ajar, karena saya harus sesuaikan dengan gaya belajar daripada murid Ibu. Oke Ibu Albertina, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang Ibu sebutkan tadi, atau persiapan-persiapan lain? Mungkin butuh 2 atau 3 hari sih Ibu Agustina untuk mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, LKPD, dan sumber-sumber yang lain Ibu. Baik Ibu Albertina. Di dalam proses persiapan itu semua, apakah ada rekan sejawat mungkin yang bisa membantu Ibu dalam persiapan itu semua? Ada Ibu Agustina, ada. Saya bisa berkolaborasi dengan rekan saya namanya Ibu Irma. Ibu Irma juga mengajar IPS di kelas 7, jadi saya bisa berdiskusi untuk menyiapkan segala sesuatu itu. Baik. Jadi kira-kira kapan nih Ibu Albertina mau menerapkan ini pembelajaran di kelas? Ya lebih cepat lebih bagus sih Ibu, karena kebetulan jadwal saya nanti itu hari Jumat. Ada IPS, jadi hari ini hari Selasa, ya bisa lah. Hari Jumat nanti saya mulai untuk terapkan rencana yang saya sudah buat ini Ibu. Ibu, kita sudah ngobrol nih. Apa yang Ibu Albertina dapatkan dari sesi ngobrol kita siang ini? Awalnya sih tadi jujur Ibu, awalnya tadi saya bingung sekali bagaimana supaya anak-anak saya ini ketika pembelajaran IPS saya ajar tentang kondisi alam Indonesia, murid saya ini yang tidak fokus tadi, yang tidak semangat, yang nilainya jelek begitu. Itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan saya. Tetapi ketika kita sudah ngobrol tadi di akhirnya ini, saya sudah mendapatkan solusi begitu Ibu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid. Dan saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya supaya pembelajaran yang saya inginkan itu menciptakan pembelajaran membangkitkan kembali semangat belajar anak-anak itu bisa terwujud Ibu. Bagus sekali itu Ibu Albertina, sudah menemukan solusinya ya. Tapi tetap semangat untuk belajar. Iya Ibu Agustina, saya sudah mulai semangat kembali nih. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan sudah bersedia untuk ngobrol dengan saya. Sama-sama Ibu Albertina, kalau butuh support jangan lupa hubungi saya. Dan setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita ke saya bagaimana keseruannya. Siap Ibu Agustina. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Agustina. Sama-sama Ibu Albertina. Oke, jadi sekarang kita berbagi peran kakak ya. Saya sebagai coach, kakak sebagai coach. Sudah siap Ibu Agustina? Sudah Ibu. Selamat siang Ibu Agustina. Selamat siang juga Ibu Albertina. Bagaimana kabar hari ini Ibu Agustina? Semangat dan sehat kan? Puji Tuhan sehat Ibu, hanya saya kurang semangat sedikit Ibu. Kalau Ibu Albertina sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan saya kabarnya baik Ibu Agustina. Tapi kok Ibu Agustina bilang kurang semangat. Ada apa itu Ibu Agustina?
Iya nih Ibu Albertina, makanya saya butuh teman ngobrol dari tadi WA Ibu berbincang-bincang dengan saya. Oh, begitu. Bisa Ibu, kita bisa ngobrol bareng-bareng di taman sekolah bisa ya, supaya suasananya lebih rileks. Taman ngobrol di taman juga lebih sejuk. Setuju Ibu Albertina supaya lebih fresh di sana. Baik. Omong-omong nih Ibu Agustina, sebetulnya ada apa yang Ibu mau obrolkan dengan saya siang ini? Hmm. Jadi begini Ibu Albertina, saya punya masalah dengan pembelajaran di kelas Ibu. Dalam mata pelajaran sejarah khususnya pada materi usia purba. Nah, siswa-siswa saya itu kurang antusias, kurang semangat dalam pembelajaran Ibu. Saat saya berikan penilaian formatif, nilai mereka itu rendah sekali Ibu. Itu yang buat saya jadi beban selama ini. Oh, begitu Ibu Agustina. Jadi Ibu merasa murid Ibu itu tidak fokus dan juga tidak antusias saat pelajaran sejarah tentang manusia purba dan yang mengakibatkan nilai mereka jelek. Begitu ya Ibu Agustina? Ya Ibu Albertina, saya rasa murid-murid saya kok kurang paham tentang materi manusia purba Ibu. Oh, begitu. Jadi ini karena waktu kita singkat ini untuk ngobrol-ngobrol. Eh, Sebetulnya apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita siang ini? Nah, gini Ibu Albertina, sebenarnya saya berharap sih lewat obrolan hari ini saya bisa mencari solusi. Solusi supaya murid-murid di kelas bisa fokus dan antusias dalam mata pelajaran sejarah terkait dengan manusia purba, sehingga nilai mereka bisa lebih baik lagi. Oke. Jadi berarti Ibu mau mencari solusi supaya murid itu bisa fokus, bisa antusias pada pelajaran, begitu ya Ibu Agustina? Betul sekali Ibu Albertina. Supaya murid paham materi saya itu saat saya mengajar, saya sudah berusaha menggunakan PowerPoint dan memberikan penjelasan-penjelasan detail terkait manusia purba dan bahkan saya menampilkan gambar-gambar. Tetapi saya melihat kok anak-anak saya kurang aktif, kurang semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran terkhusus materi ini. Dan saat penilaian, nilai mereka juga jelek. Itu. Oh, begitu ya Ibu Agustina. Jadi Ibu sudah pakai PowerPoint, sudah tampilkan gambar, sudah jelaskan dengan bagus, tapi kok mereka tidak paham gitu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Agustina, anak yang paham, yang fokus, yang antusias itu seperti apa? Yang bagaimana ya Ibu Albertina? Menurut saya, anak-anak yang fokus dan antusias itu ya yang memperhatikan pembelajaran, menunjukkan peran aktif dalam kelas, baik itu dalam diskusi kelompok maupun presentasi, dan bahkan ketika saya berikan pertanyaan-pertanyaan, mereka bisa aktif dalam menanggapi atau merespon semua pertanyaan yang diberikan itu. Oh, jadi begitu ya Ibu Agustina. Idealnya murid yang fokus, yang antusias itu seperti yang Ibu Agustina jelaskan tadi ya. Ya sih begitu idealnya Ibu. Oh, ya. Jadi kalau kalau murid yang ideal seperti yang Ibu jelaskan tadi itu, kita boleh bilang kalau mereka itu ada pada level 10 gitu ya Ibu. Terus anak-anak yang tidak fokus, yang tidak semangat atau tidak antusias atau bahkan tidak memahami materi manusia purba itu kita anggap mereka di level 1. Nah, menurut Ibu Agustina kalau murid-murid, di kelasnya Ibu Agustina itu ada di level berapa, Bu? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5 Bu. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias memahami materi ini, tetapi ada yang sama sekali tidak fokus dan antusias dan akhirnya tidak memahami materi, Ibu. Jadi saya perkirakan mereka itu ada di level 5, Ibu. Oke, Ibu Agustina. Jadi murid Ibu Agustina tadi itu ada di level 5 ya, Ibu ya, untuk Ya, bisa Ibu, gitu sih. fokus, antusias, memahami materi. Tapi ada kemungkinan tidak murid-murid Ibu itu bisa ada pada level 10 begitu Ibu Agustina? Mungkin bisa Ibu Albertina untuk memahami materi manusia purba ada di level 10, tapi untuk fokus dan antusias mungkin hanya bisa dinaikkan ke angka 8, karena untuk ke angka 10 itu butuh proses.
Ini kan dari 5, tidak mungkin dia langsung ke 10 gitu. Jadi dia butuh proses, jadi dia 8 dulu sih menurut saya. Iya, iya. Baik Ibu Agustina. Jadi untuk pemahaman materi Ibu bilang bisa mencapai level 10, untuk fokus dan antusias itu bisa dinaikkan level 8. Nah kira-kira apa yang bisa Ibu Agustina lakukan untuk membantu murid-muridnya Ibu Agustina itu supaya ada pada level yang seperti yang Ibu sebutkan tadi, mereka bisa memahami, mereka bisa fokus ataupun antusias? Itu yang saya masih bingung, Ibu Albertina. Saya sempat terpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan murid, baik dari mereka punya kesiapan, minat, maupun profil belajarnya, seperti yang pernah saya dapat di guru pendidikan guru penggerak itu. Wih, bagus sekali idenya itu Ibu Agustina, kan sekalian bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah kalau begitu sekarang coba Ibu Agustina berikan gambaran bagaimana rencana aksinya nanti itu mau diterapkan. Oke, baik Ibu Albertina, jadi saya akan memilih model pembelajaran yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid di lewat diferensiasi konten, proses maupun produk. Ibu Albertina. Wah itu sangat bagus itu Ibu Agustina. Lalu bagaimana menerapkan itu pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk itu dalam materi manusia purba? Oke, baik Ibu Albertina, mungkin rencana aksinya seperti ini Ibu. Untuk diferensiasi konten dan proses, itu saya akan menyiapkan bahan ajaran aktivitas yang berbeda-beda. Itu tentang manusia purba tadi sesuai gaya belajar murid Ibu. Dari ceritanya yang kinestik itu, saya siapkan gerakan kegiatan untuk mereka bagaimana mereka bisa menggambar manusia purba sesuai dengan jenisnya. Lalu yang gaya belajar auditorium saya siapkan lembar bacaan dan dari situ saya membuat pertanyaan-pertanyaan tematik supaya mereka bisa menjawab Ibu. Dan untuk mereka yang gaya belajar visual saya akan menyediakan video-video pembelajaran yang menarik sehingga menarik minat mereka untuk aktif dalam pembelajaran itu. Dan untuk penugasan, Ibu, saya akan memberikan mereka tugas untuk membuat simpulan tentang manusia purba sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Jadi yang bisa di Canva, boleh Canva. Mungkin dia hanya bisa di Word, boleh di Word, atau mungkin bisa juga dalam bentuk clipping. Gitu. Intinya tercover apa yang menjadi simpulan daripada materi manusia purba ini. Iya, menarik sekali ya Ibu Agustina. Ibu melakukan sudah detail tadi menjelaskan rencana itu untuk melakukan diferensiasi konten, proses dan bahkan juga produk yang akan dilakukan oleh murid-murid dari dalam proses pembelajaran tentang materi manusia purba. Nah, menurut Ibu Agustina nih, apa ukuran keberhasilan daripada rencana aksi yang Ibu Agustina sudah rancangkan itu? Oke, baik Ibu Albertina, menurut saya sih ukuran keberhasilan murid itu kita bisa melihat ketika anak-anak fokus, antusias, dan memahami materi dengan baik, Ibu. Nah, penilaiannya juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tetapi membuat sesuatu yang membuat murid kreatif, Ibu. Wah, itu rencananya baik sekali, sangat bagus Ibu Agustina. Eh, tapi kira-kira nih, Ibu Agustina merasa tidak akan ada kendala kalau nanti menerapkan rencana yang Ibu sudah gambarkan tadi itu? Mungkin kendalanya hanya di waktu, saya Ibu, karena untuk mempersiapkan segala sesuatu yang kita akan terapkan dalam pembelajaran, baik modul, yang pasti modul ajar, media, LKP, dan sebagainya, itu pasti butuh waktu. Dan juga tentu saya butuh teman untuk saya berkolaborasi. Rekan sejawat untuk saya yang serumpun, untuk saya berkolaborasi bagaimana kami menyiapkan atau menyediakan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran yang saya akan terapkan di kelas. Ya, betul sekali Ibu Agustina untuk membuat sesuatu itu merubah sesuatu yang kita anggap bahwa kita belum lakukan, terus kita hendak melakukan itu pasti kita butuh waktu yang lama untuk mewujudkan itu ya. Nah, kalau Ibu Agustina itu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan semua media-media yang dibutuhkan itu? Mungkin butuh waktu 2 sampai 3 hari. Yang mulai dari bagaimana saya ada apa persiapan modul ajarnya, media ajar, LKPD, dan bahkan rubrik-rubrik penilaian dan sebagainya itu. Baik, Ibu Agustina. Nah, terus dalam rencana aksi itu, apakah
ada seseorang mungkin yang Ibu bisa minta bantuan untuk mempersiapkan pembelajaran? Ada Ibu, ada teman saya. Kebetulan kami mengajar IPA sama-sama, namanya Pak Martin, terus saya berkolaborasi dengan dia dalam menyiapkan itu semua. Baik, Ibu Agustina. Nah, ini kira-kira kapan nih Ibu Agustina mau menerapkan di kelas? Lebih cepat, lebih bagus Ibu. Jangan jadwal mata pelajaran saya itu kan hari Jumat, lain hari kan hari Selasa. Jadi saya akan berusaha hari Jumat ini saya akan terapkan dengan pelajaran di kelas itu. Baik, bagus sekali Ibu Agustina. Nah, kita sudah ngobrol cukup lama sedikit nih Ibu Agustina. Kira-kira dari hasil ngobrol kita siang ini, apa yang Ibu Agustina sudah dapatkan? Baik Ibu Albertina, tadi awalnya saya kan sempat bingung nih terkait masalah yang saya hadapi, yang mana anak-anak saya dalam pembelajaran sejarah khususnya materi manusia purba itu mereka kurang semangat, kurang antusias, kurang memahami. Walaupun saya sudah berusaha dengan strategi-strategi yang saya rasa itu sudah bisa meningkatkan minat mereka, tetapi di akhir obrol kita saya dapat menemukan solusi, yang mana untuk menerapkan pengajaran diferensiasi sebagai pelajar murid, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat sesuai dengan yang saya sampaikan pada topik awal tadi itu. Wah, bagus sekali itu Ibu Agustina. Ibu Agustina sudah menemukan solusinya. Tetap semangat untuk belajar ya Ibu Agustina. Ya Ibu Albertina, saya mulai semangat nih. Terima kasih Ibu Albertina sudah mengobrol dengan saya. Sama-sama Ibu Agustina. Nanti kalau butuh support jangan lupa kontak saya atau hubungi saya Ibu Agustina. Dan juga setelah pelaksanaan jangan lupa cerita ke saya bagaimana keseruan proses pembelajaran itu. Siap Ibu Albertina, saya kembali kelas dulu karena anak-anak sudah menunggu saya. Baik Ibu Agustina, silakan. Jadi sekarang apa yang kita buat ya kan? Ini refleksi kan, refleksi yang kita unduh. Oh, oke, kerja dalam. Strategi-strategi baru yang mungkin bisa menolong kita untuk kita bisa melakukan